Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi buat kita semua. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Ketemu dengan Pak Farid ya. Pada pertemuan yang ke-7 kali ini, kita masih pada mata pelajaran akuntansi di Mapel Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintahan. Ya, baik sebelum kita mulai pada pertemuan ke-7 ini, baik alangkah indahnya kita untuk awal dengan berdoa bersama. Berdoa mulai dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan memflashback sekilas pada pertemuan ketika di luring, karena ada beberapa anak yang masih mengalami kesulitan ketika belajar. Nah, makanya ini kita ajari bersama, kita belajar bersama terkait tentang mata pelajaran di pertemuan ke-7. Ya, jadi memang jangan dihiraukan ya buat anak ya. Ini ada suara burung berkicau karena Wafat sedang di hutan ini ya. Jadi masih di pertemuan ke-7. Nanti kita masih fokus di Satker, di akuntansi kewajiban dan desa kelurahan ya. Pada indikator yang pada pertemuan ke-7 ini yaitu berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi ya. Dan nanti juga ada perubahan estimasi akuntansi. Namun pada perubahan estimasi akuntansi ini kita akan bahas lebih detail di pertemuan ke-8 sebelum kita nanti melaksanakan ujian semester ganjil. Itu ya. Oke. Anak-anak silakan diperhatikan dan disimak bersama. Ya, ini kita bahas kemarin pada pertemuan luring ya. Mungkin yang anak-anak yang belum hadir bisa dibaca lagi, bisa dilihat kembali. Jadi ada Pemkop Semarang membeli komputer dan periferalnya atau perangkat lunaknya pada bulan Desember 2015 nilai 200 juta rupiah. Ke tahun 2015, Pemkot Semarang menetapkan kebijakan akuntansi dengan menerapkan penyusutan untuk peralatan dan mesin menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaatnya itu adalah 5 tahun. Sedangkan pada tahun 2012, Pemkot Semarang memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansinya penyusutan peralatan dan mesin termasuk komputer juga itu dari metode garis lurus atau strict line method menjadi metode penyusutan saldo menurun atau double declining method. Gimana cara ngerjakannya? Dilihat di bawah ini. Kemarin anak-anak kita sudah belajar di kelas ya. Nah, kita ulang lagi karena masih banyak permintaan dari teman-teman dari kelas 12 akuntansi yang Pak, tolonglah diulang kembali ya. Kita bahas bersama di video pertemuan ke-7 ini ya. Coba adik-adik semua lihat, ini adalah metode garis lurus di mana 2015 ketika kita pembelian tidak ada perhitungannya, nilai jutaan pun kosong, maka nilai bukunya itu masih harga perolehan yaitu 200 juta ya. Lanjut di tahun berikutnya 2016, sudah masuk tahun pertama di sini, maka 200 juta itu perhitungannya akan kita kalikan dengan presentasi berapa sih banyaknya selama 5 tahun itu, maka terkumpul adalah 20%. Cara ngitungnya gimana Pak? Jadi nanti jumlah total dari harga perolehannya ya dibagi dengan 5 ya, dikalikan dengan 100, nanti akan muncul dengan 20% ya. Maka 20% dikalikan dengan 200 juta sama dengan 40 juta di sini. Kemudian nilai buku sebelumnya dikurangi dengan nilai perusahaan sekarang sehingga sisa 160 juta. 2017 juga sama, karena ini nilainya masih sama, kita mau garis lurus, maka jumlah persentase untuk perusahaan juga masih sama, yaitu 20%. Jadi nilai perusahaan masih sama juga 40 juta sehingga dikurangi tinggal 120 juta. Hingga akhirnya di 2020 maka nilai bukunya tinggal 40 juta terpotong di tahun 2020 hingga habis. Nah, nilai ciri khas dari metode garis lurus adalah ketika di tahun terakhir masa manfaatnya, estimasinya itu akan bernilai 0 di nilai buku atau perolehannya. Ini adalah metode garis lurus ya. Jadi 20% ini dari perkalian estimasi masa manfaatnya ya. Itu ya, tolong diperhatikan. Bantu ya. Oke. Di soal yang tadi ya, itu kita mengubah dari garis lurus menjadi saldo menurun. Nah, ini ya. Maka setelah kita menghitung metode garis lurus, yang berikutnya adalah dengan merubahnya menjadi saldo menurun. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman semuanya. Nah, dengan semuanya di sini. Nah,
200 ini dibagi dengan 40% dari mana? Lah itu kita kalikan, jadi 40% sama dengan 80 juta. Sehingga nanti 20 juta ini akan kepotong. Ya, terus 20 ya. Kemudian nilai buku ya gini. Kalau yang tadi 200 juta ini itu ditaruh di perhitungan yang sebelumnya dan semuanya itu 200 juta. Namun kalau sudah menurun adalah dari nilai buku sebelumnya atau terupdate. Nah, ketika tahun 2017 sebelumnya berapa nilai bukunya? 120, kita tarik ke sini. Nah, gitu ya. Nah, sehingga muncul nanti sisanya adalah 28.800. Ini dikurangi lanjutnya ada 43.200. Dan hingga akhirnya di saldo menurun, nilai bukunya tidak lagi 0 di estimasi masa-masa terakhir, namun tersisa ada 15.552 ya. Jadi perbedaannya adalah ketika di garis lurus akan menuju ke 0, sedangkan di saldo menurun adalah tersisa jumlah nilai buku terakhir ya. Nanti buat teman-teman yang di sini masih bingung bisa tanya-tanya ke teman yang lain. Jadi yang mungkin kemarin belum sempat hadir bisa dilihat ya. Nah, kemudian dari itu semua kita bisa ambil informasi seperti ini, sehingga kita sekarang berada di tahun 2018. Maka kita lihat tadi ketika menggunakan garis lurus, nah itu ya, maka ada 120. Nah, di sini ya ada 80 ya. Saldo terakhirnya ada 120. Nah, ini penjumlahan dari 2016, 17 dan 18. Sedangkan saldo menurun adalah 156 dari 2016 ya, sehingga terdapat selisih adalah 120 ini dikurangi dengan 156, ada selisih 36 juta ya. Nah, atas perhitungan tersebut pada akhir tahun 2012 terdapat perbedaan jumlah akumulasi sebesar 36.800, sehingga nilai wajar tetap menurun terlalu tinggi sebesar nilai tersebut. Oleh karena itu harus dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut ya. Beban penyesuaian pada akumulasi penyesuaian. Berapa nominalnya adalah selisihnya ya. Selisih dari garis lurus dengan metode saldo menurun itu 36.800 ya. Nah, sehingga kita dapat membuat laporan untuk nilai wajar atau perbedaan nilai wajar sebagai berikut. Bagaimana pertanyaan di sini? Ya, nilai laporan awalnya sama 200 juta ya, sama ya. Namun diakumulasinya sampai dengan Desember 2012 ketika garis lurus ini ya, ini adalah 120 di sini. 20. Namun ketika saldo menurun itu adalah 156 di sini ya, 800. Ini adalah perbedaannya. Sedangkan nilai wajarnya adalah antara 80 dari mana? 200 dikurangi 120 sehingga 80 juta. Ini bukan 1006 ya, ini 2016 ya. 80 juta, sedangkan sudah menurun adalah 43.200. Sehingga kalau kita disuruh memberikan pertanyaan berapakah nilai wajar aset tetap berupa komponen nomor levelnya pada tanggal 30 Desember adalah sebesar 43.200 karena kita masih menggunakan dengan saldo menurun ya, karena dia soalnya seperti itu. Oke, itu Bapak sampaikan mengenai pertemuan kali ini. Bapak berharap untuk metode garis lurus dan saldo menurun di instansi lembaga ini teman-teman bisa belajar lebih giat lagi, karena emang ini ada hubungannya dengan mata pelajaran akuntansi keuangan di kelas 11 ya. Saya rasa teman-teman sudah paham, tinggal teman-teman mendengarkan, melihat, dipahami ya, itu akan cepat sekali Anda untuk bisa. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-8. Insya Allah ada lanjutannya dengan dari materi hari ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goodbye.